Selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar di hari ini? Semoga hari ini Tuhan selalu bersama dan menyertai kita semua. Sebelum saya melanjutkan pelayanan firman kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai di hari ini, Engkau masih menjaga, merawat, dan membimbing kami. Kiranya firman-Mu selalu memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami menjalani hidup di hari-hari ke depan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang pada hari ini diambil dari kitab Yudas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Firman-Nya berkata begini, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini diberi judul, waspadalah terhadap para penyebar kabar hoaks dan milikilah iman yang kokoh. Ibu bapak jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Yudas. Mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak, siapa sebenarnya Yudas di dalam kitab ini? Nah, di dalam Yudas 1 ayat 1, Yudas memperkenalkan, atau penulis kitab Yudas memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yakobus. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam sejarah perjalanan kita perjanjian baru, Yudas dan Yakobus adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang supaya kita ketahui bersama. Nah, itu bisa kita baca di dalam Matius 13 pada ayat yang ke-55. Nah, ayat ke-55 berkata begini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yudas itu bukanlah Yudas Iskariot yang sering kita baca di dalam bacaan kita. Yudas itu sendiri adalah nama umum di tengah-tengah kalangan orang Israel. Ibu bapak jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ada dua tujuan Yudas menulis surat ini. Yang pertama, Yudas ingin mengingatkan kepada orang percaya pada saat itu terhadap ancaman yang sangat serius terhadap apa yang dilakukan oleh para guru palsu yang pada saat ini itu punya pengaruh yang cukup besar dan sangat merusak kehidupan bergereja. Kemudian ibu bapak, yang kedua, Yudas menantang orang percaya, khususnya orang-orang Kristen pada saat itu,
agar menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang memiliki iman yang kuat. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 3 dikatakan begini, berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ibu bapak jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 1 sampai 4 yang menjadi pembacaan kita pada saat ini. Ada dua kata yang menjadi kata kunci di dalam bacaan ini. Nah, yang pertama terambil dari kitab Yudas 1 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Yudas 1 ayat yang kedua berkata begini, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, Ibu Bapak, jemaat, kata melimpahi itu diambil dari bahasa Yunani, pletuno. Ibu Bapak, secara harafiah kata pletuno itu berarti menjadi berlipat ganda. Artinya begini, Yudas mau berkata kepada kita bahwa pada saat kita menghampiri Allah, maka berkat, sejahtera, atau hidup di dalam kasih akan menjadi lipat ganda. Itu yang sebenarnya Yudas mau berkata kepada kita. Nah, Ibu Bapak, akhir-akhir ini kita menghadapi sebuah ancaman penyebaran COVID-19 yang kalau kita tidak tanggapi secara iman, COVID-19 ini akan meluluh lantahkan kehidupan beriman kita. Nah, Yudas mau mengingatkan kepada kita. Dia mengatakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup dalam hidup sejahtera dengan Tuhan, kalau kita hidup di dalam kasih-Nya, maka tantangan, cobaan, atau apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kita, kita akan mampu menghadapinya. Ibu Bapak, berita-berita yang berkembang akhir-akhir ini, kalau kita tidak seriusi dengan baik, benar-benar seperti yang saya bilang tadi, akan menghancurkan kehidupan beriman kita. Oleh sebab itu sebenarnya Yudas mau berpesan kepada kita, supaya marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti saat ini. Walaupun kita tidak beribadah di rumah gereja, kita beribadah di rumah kita masing-masing, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita terlalu banyak mendengar berita-berita hoax, maka kita akan dipengaruhi oleh berita-berita hoax itu. Tetapi Yudas berkata, kalau kita banyak bergaul akrab dengan Dia, membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan melimpahi berkat di dalam hidup kita. Kata kunci yang kedua ada di ayat yang ketiga di anak kalimat yang terakhir. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, kata kuncinya ada di kata memperjuangkan iman. Ibu Bapak, saya sering menjelaskan kepada Ibu Bapak di dalam khotbah saya bahwa iman itu di dalam bahasa Inggris adalah faith. Saya ingin menjelaskan, ada 5 huruf yang mengikutinya. Ya, pertama F, ada A, ada I, ada T, dan ada H. Kalau saya ingin menjelaskan kata faith itu di dalam konteks kehidupan beriman kita, seperti yang Yudas sampaikan ini, Ibu Bapak. Dikatakan, mari perjuangkan iman. Saya akan menjelaskan huruf-huruf yang ada di kata faith. Ya, pertama
F. Apa itu F? F itu adalah fokus. Ibu bapak, hidup harus memiliki arah tujuan. Kalau kita tidak memiliki arah tujuan dalam hidup ini, kita akan mudah dipengaruhi oleh pergumulan, oleh persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yudas mengingatkan kepada kita agar kita memiliki fokus dalam hidup ini. Apa itu fokus itu? Yudas berkata, fokuslah kepada firman Allah. Ibu bapak, kata faith, kalau saya pilah satu demi satu, pertama ada kata F. Apa itu F? Fokus. Kedua ada kata A. Apa itu A? Action. Ketiga ada kata I. Apa itu I? Innovation. Keempat ada kata T. Apa itu T? Trust. Kelima ada kata H. Apa itu H? Hope. Ibu bapak, 5 kata yang saya sebutkan tadi harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Akhir-akhir ini kita menghadapi ancaman COVID-19. Maka untuk menghadapi ancaman ini, milikilah faith supaya kita tidak mengalami rasa takut yang mendalam untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita akan memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup ini, kalau imun kita, yaitu faith, kuat, jangan pernah takut. Karena hidup kita bukan ada di tangan COVID-19, tapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kasih kemurahannya selalu bersama-sama dengan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan dengan selalu bersandar kepada firman Tuhan. Kiranya kasih kebesaran Tuhan selalu menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.